Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan warga di daerah pedesaan. Nah, kira-kira di daerah pedesaan itu orang-orangnya bekerja sebagai apa saja ya? Yang pertama biasanya bekerja sebagai petani, kemudian pedagang, kemudian peternak, perajin, guru, dan juga nelayan. Nah, kemudian kalau pekerjaan di daerah perkotaan, misalnya seperti guru, dokter, orang-orang yang bekerja di perkantoran. Tapi anak-anak, seperti guru, dokter, pedagang, itu ada juga di daerah pedesaan dan perkotaan. Namun ada beberapa pekerjaan yang memiliki ciri khas. Misalnya di daerah pedesaan itu ciri khasnya bekerja sebagai petani, kemudian di daerah pantai atau laut itu sebagai nelayan, dan di daerah perkotaan biasanya bekerja di perkantoran. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini bisa kita kategorikan sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang misalnya adalah petani. Petani menghasilkan berupa sayur, buah, beras, dan yang lainnya. Kemudian kalau pekerjaan yang berhubungan dengan jasa misalnya adalah dokter dan juga guru. Nah, setelah ini anak-anak akan belajar bagaimana sih kehidupan sosial di daerah desa itu yang akan dijelaskan oleh Bu Meta. Selamat pagi anak-anak. Bu Meta melanjutkan yang dijelaskan oleh Bu Cindy ya. Bu Meta hari ini akan menjelaskan tentang kehidupan sosial di masyarakat pedesaan. Yuk anak-anak, sudah pernah belum berkunjung ke pedesaan? Apa sih yang bisa dilihat di pedesaan? Yang bisa dilihat di pedesaan itu pasti banyak ya, banyak sawah-sawah, terus apalagi banyak gunung-gunung. Tapi apa sih yang menjadi ciri khas kehidupan sosial di pedesaan? Kita bahas satu persatu. Kehidupan sosial itu apa? Kehidupan sosial itu adalah di mana masyarakat itu saling hidup rukun, terus saling silaturahmi. Nah, yang menjadi ciri khas kehidupan sosial di pedesaan adalah gotong royong atau di dalam bahasa Jawanya yaitu sambatan. Nah, gotong royong itu di dalam kegiatan apa saja? Seperti contohnya membangun jembatan, terus apalagi membangun rumah. Biasanya kalau di sana itu membangun rumah itu hanya minta tolong pada tetangga-tetangga, dibantu membangun rumahnya. Terus membangun jembatan itu dilakukan dengan cara kerja bakti. Biasanya bapak-bapak yang membantu membangun jembatan. Lalu ibu-ibu tugasnya apa? Biasanya kalau di desa itu ibu-ibu tugasnya memasak, membuat kopi untuk para pekerja yang membangun jembatan seperti itu. Lalu selain gotong royong, kehidupan penduduk desa itu juga menjalin silaturahmi. Jadi silaturahmi di desa itu sangat erat. Kalau ada yang sakit itu pasti dijenguk. Walaupun yang sakit itu berada di rumah sakit yang agak jauh, pasti juga akan dijenguk. Begitu juga acara pernikahan. Jadi kalau ada tetangganya atau saudara tetangganya yang menikah, itu pasti mereka berduyun-duyun datang ke pernikahan. Seperti itu. Jadi silaturahmi yang ada di pedesaan itu sangat erat. Gotong royong kehidupan sosial penduduk desa yaitu membantu tetangga yang mendapatkan musibah. Seperti contohnya ada orang yang meninggal, maka tetangga-tetangganya itu akan datang dengan membantu menata kursi, membantu mendirikan teratak. Terus ada yang memasak juga di dapur. Ibu-ibu biasanya juga membantu memasak di dapur. Dan yang lainnya pasti menghibur keluarga yang sedang berduka. Seperti itu anak-anak. Jadi begitulah kehidupan sosial yang ada di pedesaan. Sampai jumpa.
bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat ya. Buper mengharap anak-anak selalu sehat, semangat. Nah, tadi Bu Cindy dan Bu Meta sudah menerangkan tentang pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan dan hasilnya, kemudian kehidupan sosial. Salah satunya tadi, petani menghasilkan barang-barang seperti hasil tanaman, hasil pangan, ada padi, ada jagung, ada kedelai. Nah, biji-biji itu, biji kedelai, biji jagung, mungkin biji kacang hijau akan kita buat untuk mosaik. Ya, kita akan membuat mosaik. Apa yang perlu kita siapkan? Yang satu, kertas HVS. Kemudian biji-bijian, boleh biji jagung, biji kedelai, biji kacang hijau, dan lain sebagainya. Kemudian kita siapkan lem. Ya. Langkah pertama apa? Kita akan menggambar bentuk. Boleh bentuk buah-buah, boleh bentuk binatang, boleh bentuk orang atau mobil-mobilan. Nah, ini Bupar sudah menggambar bentuk. Bentuk apa ini anak-anak? Oh, bentuk buah mangga. Yang satunya ikan gurami. Oh, bukan ikan gurami ya. Ini namanya ikan gurita gurami. Kemudian boleh bentuk orang-orangan. Nah, orang. Ini sudah ditempeli. Setelah anak-anak menggambar, kemudian diolesi lem. Ambil lem, kemudian dioleskan. Nah, setelah itu dengan sabar dan teliti, anak-anak menempelkan biji. Boleh dipilih biji apa? Biji jagung boleh, biji kedelai boleh, biji kacang hijau boleh. Ditempelkan satu persatu. Ini diolesi lem dulu, terus ditempelkan, diatur yang rapi. Nah, ini melatih kesabaran dan kerajinan anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa membuat mosaik bentuk-bentuk yang diinginkan. Nah, ini setelah jadi, ini bentuk orangnya seperti ini. Ini ya, rambutnya diberi kacang kedelai warna hitam. Kemudian bajunya diberi atau ditempeli kacang hijau. Silahkan anak-anak bisa membuat kreasi dan variasi sendiri. Selamat mencoba membuat mosaik. Terima kasih.